PSSI sebut sulit bawa Ole Romeni perkuat timnas Indonesia. Ya, hal ini diungkapkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam podcast di channel YouTube Arya Sinulinga, Exco PSSI itu berbincang dengan Yusa Nugraha membahas proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang kini dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satunya ada nama Ole Romeni. Yusa pun turut menanyakan proses naturalisasi Ole Romeni karena memang ramai diperbincangkan supporter timnas Indonesia. Tetapi Arya mengatakan bahwa kans Ole Romeni untuk dinaturalisasi saat ini agak berat. Arya tak menjelaskan secara gamblang apa penyebab beratnya Ole Romeni untuk dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja Arya merasa kans itu akan tetap ada karena segala hal bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Ole Romeni ya agak berat, ucap Arya Sinulinga, dilansir dari channel YouTube Arya Sinulinga pada hari Sabtu 7 September 2024. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya. Pak Ketua Umum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik, tapi ternyata enggak ketemu. Kayaknya susah lanjutnya. Mudah-mudahan namanya juga waktu. Kita dulu juga Justin Hubner agak berat tuh. Tapi terakhir bisa lagi, ucap Arya. Ole Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Kabarnya nenek Ole Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kini, Ole Romeni pun berkarir apik bersama klub Belanda, FC Utrecht. Striker kelahiran Nijmegen 20 Juni 2000 itu sudah membukukan 2 gol dari 4 penampilannya musim ini bersama FC Utrecht. Dengan bakat gemilangnya, kehadiran Ole Romeni diyakini bisa jadi andalan di lini serang timnas Indonesia. Menarik menantikan kelanjutan dari karir Ole Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memperkenalkan 2 pemain naturalisasi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. 2 pemain tersebut adalah Michel Gers, bek tangguh dari FC Twente. Kemudian Eliano Reinders, gelandang muda yang merupakan adik dari pemain AC Milan, Tijani Reinders. Pengumuman tersebut disampaikan Erick Thohir melalui akun Instagramnya pada hari Jumat 6 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dalam pengumumannya, Menteri BUMN ini memperlihatkan foto dirinya tengah berdiri bersalaman bersama kedua pemain naturalisasi tersebut. Momen ini menarik perhatian publik, terutama Eliano Reinders yang merupakan adik dari Tijani Reinders, gelandang timnas Belanda yang bermain di AC Milan. Tijani Reinders turut memberikan reaksi saat mengetahui adiknya, Eliano Reinders, memutuskan membela timnas Indonesia. Tijani Reinders lantas berkomentar dengan memberikan emoji lengan bisep dan cinta yang menunjukkan dukungan penuh terhadap keputusan sang adik. Tidak hanya itu, bintang AC Milan Tijani Reinders juga terlihat mengunggah ulang postingan Eliano Reinders tersebut di Instagram story-nya. Sontak saja, reaksi berkelas dari Tijani Reinders tersebut mendapatkan komentar beragam dari netizen yang mengajaknya ikut bergabung ke timnas Indonesia. Sementara itu, calon pemain naturalisasi lainnya Michel Gers mengatakan alasan memilih timnas Indonesia. Dilansir dari channel YouTube FC Twente, Michel Gers mengatakan bahwa memilih timnas Indonesia adalah kebanggaan. Terlebih keluarganya adalah orang Indonesia yang selalu memberikan masakan khas Indonesia kepada Michel Gers. Saya berasal dari Amersfoort dan di sana keluarga Indonesia saya tinggal, ujarnya di YouTube resmi FC Twente. Sekarang saya sudah memutuskan dan semua orang sangat bangga, termasuk saya sendiri, untuk memulai petualangan. Saya habiskan tiap akhir pekan bersama keluarga Indonesia dan pergi ke gereja bersama mereka pada hari Minggu.
Setelah itu kami makan dan habiskan waktu bersama. Hal ini sangat memengaruhi saya secara pribadi, kata Miss Hilgers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ultimatum Elkan Bagot karena tak dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Erick Thohir memberikan peringatan kepada Elkan Bagot, bek berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Blackpool FC, agar segera kembali memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan terakhir, Elkan tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong, dan hal ini menimbulkan berbagai spekulasi serta polemik di kalangan publik sepak bola tanah air. Absennya Elkan dari skuad Garuda terutama dalam 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Vietnam telah menjadi bahan perbincangan hangat. Bagot tidak hanya absen di putaran ketiga, tetapi juga tidak tampil di 2 laga terakhir putaran kedua melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Sebelumnya pada bulan Mei 2024, Elkan juga menolak panggilan untuk membela Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Erick Thohir menyebut bahwa Elkan Bagot merupakan pemain potensial yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya komitmen dari sang pemain. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia. Tetapi kembali itu tim nasional. Permainan tim tidak bisa hanya satu, ujar Erick Thohir pada awak media di Ayana Mid Plaza, Jakarta pada hari Jumat 6 September 2024. Erick juga menambahkan bahwa ada peluang besar bagi Elkan untuk berprestasi bersama Timnas Indonesia, bahkan lebih besar dibandingkan jika ia memilih tim nasional negara lain. Saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama Timnas Indonesia jauh lebih besar. Dan saya rasa ada venue tersendiri bergabung dengan Timnas Indonesia, tambahnya. Namun menurut Erick, hubungan antara Elkan dan Timnas Indonesia sebaiknya tidak diwarnai oleh ego dari kedua belah pihak. Erick menegaskan bahwa Sintayong sebagai pelatih memiliki prinsip yang keras dan hal tersebut harus dihormati. Ragnar Oratmangun menggodai Sandy Walsh karena gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya dalam laga pada hari Kamis 5 September 2024 atau pada hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh sempat saling klaim gol yang dicetak ke gawang Arab Saudi adalah milik mereka masing-masing. Pada akhirnya, gol tersebut disahkan FIFA menjadi milik Ragnar. Penyerang FC Dender itu pun menggoda dan setengah mengejek Sandy Walsh. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di King Abdullah Sports City Stadium pada hari Kamis 5 September 2024. Pasukan Sintayong membuka keunggulan lewat serangan balik cepat yang diawali Rafael Stuik. Kemudian Stuik mengirim bola ke Witan Sulaiman di sisi kanan. Witan mengoper ke kotak penalti kepada Ragnar dan dengan sebuah gocekan Ragnar menembak bola yang sedikit mengenai Sandy Walsh. Bola berbelok arah masuk ke gawang dan mengecoh kiper Arab Saudi. Sandy Walsh mengangkat tangan dan merasa bahwa bola mengenai kakinya sehingga menganggap gol menjadi miliknya. Namun, anggapan Sandy salah karena FIFA mengonfirmasi gol Timnas Indonesia ke arah gawang Arab Saudi menjadi milik Ragnar Oratmangun. Akun Instagram Timnas Indonesia pun membenarkan hal itu melalui komentar di unggahannya. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangun, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Ragnar awalnya saling klaim soal gol tersebut. Sandy mengunggah di Instagram Story bahwa dirinya yang mencetak gol. Poin bagus, senang bisa mencetak gol, tulis Sandy. Ragnar Oratmangun pun mengunggah caption serupa. Senang dengan gol saya, tulisnya.
Lalu, Ragnar mengetahui FIFA telah mengesahkan gol ke gawang Arab Saudi tersebut menjadi miliknya. Ia pun menggodai Sandy Walsh lewat Instagram Story menggunakan emot tertawa dan tangan membentuk love. FIFA menyoroti hasil imbang timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia tampil apik dengan mencuri 1 poin di laga tandang di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada hari Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini bahkan timnas Indonesia unggul lebih dahulu dari gol Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Atas hasil ini Sintayong kembali membawa sejarah bagi timnas Indonesia. Poin pertama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tercatat dalam sejarah sepak bola dunia. FIFA pun mengabadikan momen tersebut dalam unggahan di akun resmi FIFA dengan gambar full-time laga Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Sebuah poin yang bersejarah, sebuah proses yang terarah, tulis FIFA dikutip pada hari Jumat 6 September 2024. Bukan hanya mencatatkan poin perdana, tapi juga gol perdana timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi sejak 1980 di kandang Arab Saudi. Atas hasil imbang tersebut, timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 1 poin. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 mendatang. Australia memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil minor. Tampil sebagai tuan rumah, Australia justru kalah dengan skor 0-1 dari Bahrain di Stadion Robina pada hari Kamis 5 September 2024. Pada pertandingan itu, tim asuhan Graham Arnold bahkan hanya bermain dengan 10 pemain. Setelah di mana wasit Kusini Yengi diusir wasit, bahkan Bahrain menang dengan gol bunuh diri yang dicatatkan Haris Sautara di menit 89. Di sisa pertandingan pun Australia gagal menyamakan kedudukan yang membuat Jackson Irvi CS tertahan di posisi 5 klasemen dengan 0 poin. Saya pikir kami harus memberikan kredit khusus pada Bahrain. Mereka persiapan dengan baik selama 10 hari ini, dan mereka lebih siap menghadapi kami, kata Arnold dari laman resmi AFC. Alih-alih menyalahkan pemainnya, Graham Arnold lebih memilih untuk memperbaiki tim untuk menghadapi hasil positif ke pertandingan selanjutnya. Itu adalah satu dari banyak hari di mana kami tidak memanfaatkan kesempatan. Kami seharusnya bermain yang terbaik, kata Arnold. Graham Arnold pun ingin melampiaskan kekalahan tersebut pada laga pekan kedua di mana Australia menjalani laga tandang melawan timnas Indonesia. Graham Arnold meminta Socceroos untuk melampiaskan amarah pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 10 September 2024 mendatang. Kami harus bangkit dengan cepat. Kita harus cepat melupakan kekalahan dan meluapkannya di Indonesia. Kami harus evaluasi dan terus maju, kata Graham Arnold. Kami masih harus menjalani 9 pertandingan lagi dan kami harus bekerja dari ini dan bangkit kembali, kata Graham Arnold.